bahwa saya ingin kok menyentil orang-orang. Sekali lagi, menyentil orang-orang yang kerap kali menyalahkan Jokowi. Bukan menyalahkan Jokowi. Ini yang sering terlupakan. Menyentil orang-orang yang ini jalan rusak. Jokowi ini. Iya kan? Ada apa saja kita rasa-rasanya kita makan di warung rasanya kurang lezat aja, Jokowi yang salah gitu kan. Yang kadang-kadang media juga menuliskan dengan diksi yang dosen terskorsing tantang rektor debat terbuka gitu kan, debat akademik. Ya ini kan dipicu oleh pernyataan beliau bahwa saya ini adalah penghina Jokowi gitu kan. Sucipto Hadipurnomo, dosen nonaktif Universitas Negeri Semarang, ini dibebas tugaskan sementara sebagai dosen karena dianggap menghina Presiden Joko Widodo dalam salah satu unggahannya di media sosial. Sudah bersama dengan kita di To The Point, Pak Sucipto. Pak, kita to the point nih. Iya, Mbak. Sebenarnya isi dari status Bapak di Facebook itu, apa yang Bapak maksud dengan penghasilan anak Bapak menurun drastis, kemudian hubungan secara langsungnya dengan Presiden Joko Widodo apa? Ya, dari sisi logika nggak ada hubungannya. Justru itu saya ingin mengatakan kepada masyarakat bahwa selama ini apa-apa itu yang selalu dijadikan sebagai kambing hitam itu selalu Jokowi. Apa-apa kok Jokowi gitu kan? Apa-apa kok Jokowi yang salah gitu. Nah, apakah kalau anak saya itu dapatnya angpo pada saat Lebaran pun saya harus menyalahkan Jokowi gitu? Maka kalimat kedua dalam status saya itu kan saya bikin tanda tanya. Nah, ini coba kita bedah sama-sama ya Pak. Kalimatnya seperti ini. Penghasilan anak-anak saya menurun drastis pada Lebaran kali ini. Titik. Apakah ini efek Jokowi yang terlalu asik dengan Jan Etes? Tanda tanya. Iya. Titik pokoknya bukan pada penghasilan anak-anak saya, tetapi apakah ini kalau kita tambahkan dengan kata juga ataupun sebagai partikel pementing itu akan kelihatan apakah ini juga salah Jokowi gitu kan. Tetapi karena saya mengatakan apakah ini juga salah Jokowi gitu. Pada waktu itu saya kira yang paling aktual pemberitaan di media massa adalah Jokowi yang asik banget jalan-jalan sama cucunya Jan Etes gitu kan. Nah, maka saya ingin mempertegas lagi apakah ini salah Jokowi yang asik dengan Jan Etes gitu. Jadi sebenarnya ada unsur pengandaian di situ ya, atau? Saya ingin mempertegas setiap unsur-unsur dari kata yang saya pilih itu dengan kemudian menghadirkan baik diksi maupun persona-persona itu yang kontekstual agar nggak basi gitu sebagai sebuah pesan. Satu, saya tidak mengatakan apakah ini salah Jokowi, salah tidak, tapi efek. Karena kata ada efek Jokowi, ada efek Sri Mulyani, ada efek apa gitu kan. Dulu kan selalu ada begitu. Nah, di sisi lain kemudian hadirlah ada tokoh Jan Etes. Popularitas Jan Etes pada Lebaran tahun yang lalu saya kira sangat tinggi kan, sangat melambung tinggi. Maka itu kemudian saya masukkan. Nah, di sisi lain saya tidak mengatakan begitu saja ini sebagai angpau. Tetapi dari sisi guyonan kan sering kita mengatakan bahwa angpo itu sebagai penghasilan gitu kan. Wah, Lebaran ini saya dapat penghasilan. Dalam pertuturan kita sering mengatakan begitu. Makanya saya ingin membangun sebuah proximity, kedekatan. Maka saya katakan penghasilan yang bisa kemudian dimaknani, wah apakah ini ia bekerja dan berpenghasilan? Tidak. Semua anak saya masih sekolah dan tidak bekerja. Menurut Bapak, unggahan tersebut tidak dikategorikan menghina? Tidak menghina, apalagi menghina presiden. Kalaupun yang merasa terhina, itu bukannya presiden. Gitu. Tapi orang-orang yang selama ini menyalahkan Jokowi. Baik, kalau memang maksud Pak Sucipto itu adalah sebenarnya menyentil orang-orang yang selalu mengkritisi kinerja dari Presiden Joko Widodo, menurut Bapak berarti sanksi ini berlebihan? Dari sisi alasan maupun dari sisi prosedur, Mbak. Ya, alasan maupun prosedur. Proses ini sangat mendadak.
tanggal 11 Februari hari Selasa, saya diundang oleh sebuah tim pemeriksa atas dugaan terjadinya pelanggaran disiplin kepegawaian. Salah satu itemnya adalah saya diduga tidak netral sebagai ASN atas unggahan tersebut. Tetapi sebelum pemeriksaan saya bertanya kepada tim pemeriksa, apakah tim pemeriksa ini memiliki surat tugas atau surat keputusan atas keberadaan personil-personil di tim ini? Pertanyaan kedua saya adalah, apakah tersedia SOP pemeriksaan ini sehingga saya tahu di mana letak kesalahan saya jika memang nanti salah, apakah saya offset atau tidak, itu saya tanyakan. Kejanggalan itu tadi, proses baru saya diperiksa, baru saya dipanggil, tiba-tiba 1 hari berikutnya sudah ada sanksi itu. Lebih aneh lagi ketika saya membaca rilis yang dikeluarkan oleh Pusat Humas UNES. Salah satu dasarnya adalah bahwa Rektor UNES menyampaikan kampusnya sangat tegas terhadap unggahan di media sosial dosen tenaga pendidikan dan mahasiswa UNES yang berisi penghinaan terhadap simbol NKRI dan kepala negara. Pasal 218 ayat 1 RKHUP, rancangan digunakan sebagai dasar untuk men-skorsing seseorang. Menurut saya aneh. Dan jika tidak keliru dalam ingatan saya, rancangan ini sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi Pak, sebagai PNS begitu ya, mungkin kita sudah pernah dengar beberapa kasus sebelumnya yang ibaratnya mencatut atau bermain-main dengan nama presiden begitu akhirnya diperkarakan. Waktu itu ketika Bapak menulis status di Facebook itu apa tidak mungkin berpikir, wah ini bisa jadi efek apa nih yang nanti diterima? Saya sebenarnya ketika saya menulis, saya sudah menimbang-nimbang kata itu. Saya seleksi kata itu. Biasanya bisa dilihat di status-status saya. Saya biasanya tidak royal kata itu. Apakah misalnya ia berefek pada rima atau persajakan, atau kemudian ada pembaziran kata atau tidak. Saya belum mengunggah itu biasanya saya timang-timang itu. Yang kedua adalah, menurut saya, apakah seorang PNS tidak boleh menyebutkan kata Jokowi? Apakah seorang aparatur sipil negara tidak boleh menyebut nama-nama keluarga mereka? Boleh, siapapun boleh. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk ini panggilan edukasi kepada masyarakat menurut saya. Pak, Bapak sempat jadi saksi untuk kasus dugaan plagiasi seorang dosen di UNES dan saat ini yang sudah menjabat sebagai rektor UNES juga. Menurut Bapak apakah ini ada kaitannya? Benar, atau Mbak. Seperti apa? Ada 3 sangkaan yang dialamatkan kepada saya. 1 terkait dengan unggahan. Ketiga jeratan berikutnya adalah keterlibatan saya sebagai tim evaluasi kinerja akademik Kementerian Ristek dan Dikti yang sekarang namanya menjadi Kemendikbud. Tim evaluasi kinerja akademik atau tim EK itu adalah tim yang biasanya bekerja dalam rangka pembinaan perguruan tinggi, memeriksa perguruan tinggi bermasalah termasuk pemeriksaan terhadap plagiasi. Yang ketiga adalah kehadiran saya sebagai saksi atas saksi terlapor di Polda terkait dengan aduan seseorang yang menyebutkan bahwa Mr. X itu lantaran ia mengadukan adanya dugaan plagiasi salah seorang dosen di universitas kami pada saat menempuh studi doktornya itu salah satu yang menjadi alasan karena faktanya ketika saya
dipanggil itu ditanya soal itu. Pak Sucipto, jadi kan sebelumnya itu beredar poster, ada debat akademik antara Bapak dengan Rektor UNES, Pak Fatur Rohman, itu tanggal 20 Februari 2020. Tapi pada akhirnya Pak Rektor, Pak Fatur ini dikabarkan tidak datang, tapi Bapak datang di situ, sejumlah mahasiswa juga datang memberikan dukungannya. Boleh cerita sedikit Pak, saat itu gimana? Iya. Beberapa hari sebelum itu saya dihubungi oleh mahasiswa. Karena mereka membaca di berbagai media tentang ajakan saya. Yang kadang-kadang media juga menuliskan dengan diksi yang dosen terskorsing tantang rektor debat terbuka gitu kan, debat akademik. Ya ini kan dipicu oleh pernyataan beliau bahwa saya ini adalah penghina Jokowi gitu kan. Karena kami sama-sama berkhidmat pada studi kebahasaan, maka saya tawarkan, yuk kalau begitu ungkapkan gagasan kita di hadapan khalayak, di hadapan masyarakat akademik. Hadirkan para dosen, datangkan para mahasiswa, dan disitulah kemudian beliau bisa menguliti saya, gitu, bisa menyoroti apa yang saya tuliskan dan berikan juga kesempatan saya untuk mengajukan argumentasi saya. Dan ini adalah tradisi akademik. Bapak melihat dukungan dari beberapa mahasiswa terhadap kasus yang Bapak alami ini bagaimana, seperti apa? Ya. Saya bersyukur bahwa mahasiswa kami, baik yang selama ini saya ampu di jurusan bahasa Jawa, maupun mahasiswa lain itu, dari berbagai fakultas di tempat kami bekerja, itu ternyata memberikan support yang luar biasa, tidak hanya di media sosial, tetapi juga ketika debat yang berubah menjadi diskusi itu berlangsung. Gitu. Saya melihat antusiasme di satu sisi, tapi juga dukungan support terhadap saya. Termasuk ini kan ya anak-anak muda itu kan ada bikin semacam polling ini kan. Ini silakan ngeklik gitu kan. Tim Sucipto sama tim Fatur gitu kan. Itu di situ sampai berapa ribu itu kan yang ngeklik itu kan. Ya, saya mendapatkan menembus angka 90% itu. Ternyata yang ngeklik ke saya itu kan. Tapi apakah akan cukup menjadi pertimbangan Bapak untuk ke depan misalnya memposting sesuatu tidak menggunakan nama presiden jika itu tidak secara langsung berhubungan? Ya, tentu saja ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa mengunggah apapun itu makin selektif itu kan. Karena dalam komunikasi itu lumrah-lumrah saja terjadi kesalahpahaman itu kan. Ya, ada kesalahpahaman itu iya, tetapi ada hal-hal yang memang kemudian dari sisi proses ya dijadikan sebagai masalah gitu. Itu di titik-titik itu yang kita menemukan adanya kejanggalan atau kecurigaan itu. Baik, terima kasih Pak Sucipto sudah berbincang-bincang. Sama-sama Mbak Meli.